Puji Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, semua karena kemurahan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita. Mari kita mau cari Tuhan, kita mau datang, bertemu dengan Tuhan, dan berseru pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita membuka hati. Kita mempersilahkan Tuhan masuk, dan biarkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, dan kami boleh dikasih kesempatan Tuhan untuk kami bersekutu dengan Kau pada hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, dan biarkan kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kekuatan baru yang daripada-Mu Tuhan. Sukacita-Mu Tuhan, biarkan terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami sesuatu yang dahsyat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Kau yang mengurapi ibadah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Biar hanya nama Tuhan yang kami sanjung Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang layak untuk menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Terlebih kami juga rindu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman-Mu disampaikan Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan. Karena sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Tetapi bersama Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar karya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami siap diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa merasakan sungguh sukacita dan damainya kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau persilakan Kau masuk dalam hidup kami Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kekuatan baru Tuhan. Kami mau merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau merasakan mujizat-Mu Tuhan. Di mana masyarakat
Terima kasih Tuhan. Kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar kuasa kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya tidak bisa berhenti mengucap syukur. Saya tidak bisa berhenti menangis tadi ketika Anda, maafkan namanya siapa? Eva. Dipakai Tuhan Eva. Adamnya ketinggalan di rumah. Apa ada? Ada. Oh. Halo Bapak. Shalom. Ya. Sungguh hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Bukan karena gedung gereja. Bukan karena sesuatu yang dilihat oleh manusia itu indah, tetapi karena Allah hadir di sini. Allah hadir di hati saudara dan di hati saya, kita bisa menikmati hadirat Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati hidup bersama Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu dekat lekat kepada-Mu. Karena itulah kekuatan hidup kami. Saat ini Tuhan, tenangkan hati kami. Buat kami lebih dekat kepada-Mu dan melihat bagaimana firman-Mu itu akan menghidupi kami. Bagaimana firman-Mu itu akan menguatkan kami. Bagaimana firman-Mu itu akan terus menumbuhkan kami untuk hidup dekat kepada Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap hati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu berbicara, berfirman, dan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, saya dibebaskan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengundang saya untuk berbicara di sini. Biarlah suara Tuhan yang Anda dengar, saudara bawa pulang dan saudara lakukan. Ya. Karena dibebaskan, maka saya memberikan tema ini. Ya, silakan. Kecil ya, bisa dibaca ya. Kasih karunia yang memerdekakan. Kasih karunia yang memerdekakan. Coba yang kedua, silakan. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Berasal dari kata karis yang menerjemahkan kasih karunia, yang artinya kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak itu. Makna karis, anugerah, berkat, pesona, keindahan, alam, kreativitas, dan kesuburan. Kata karis seperti yang Anda baca tadi diterjemahkan dalam dari kata karis diterjemahkan pada kasih karunia atau anugerah, atau juga bisa berarti berkat. Seringkali kita baca di awal penulisan surat-surat ya, dengan kasih karunia Allah Bapa, gitu ya, dengan kasih karunia Yesus Kristus. Itu berkat. Itu adalah sesuatu yang dari Tuhan diberikan kepada manusia. Dan kasih karunia yang kita akan bahas hari ini adalah kasih karunia yang menyatakan kemurahan hati Allah yang tidak pantas. Karena kalau orang yang di dalam penjara, tahu ya, remisi ya, satu hari orang yang di dalam penjara yang sudah menerima hukuman itu, satu hari dia bisa mendapatkan remisi dan dia bisa dibebaskan. Memang dia layak ya pengurangan hukuman atau seperti itu ya, dia layak untuk terima. Tetapi ini kita oleh karena kasih karunia Allah, kita ini yang tidak layak. Kita tuh tidak layak terima kasih karunia itu, tapi Tuhan itu memberikannya kepada kita, kepada saudara dan saya. Diterima oleh saudara dan saya yang tidak layak menerima. Jelas ya. Jadi perbandingannya dengan orang yang terima remisi itu lebih rendah lagi sebetulnya. Nah, di dalam waktu singkat ini tanggal 31 ada, kita diingatkan kembali kepada peristiwa Martin Luther, di mana
kembalikan lagi bahwa kasih karunia Allah itu mendapatkan pengampunan dosa dari Allah kepada setiap orang, bukan dengan surat pengampunan dosa. Ya, waktu itu sempat surat pengampunan dosa itu diedarkan, diperjualbelikan. Tetapi kembali lagi. Nah, bertepatan dengan 31 itu saya bawakan tema ini. Saudara, kalau saudara baca yang bagian berikutnya, saya kemana ya ini? Nggak bisa, silakan dibantu. Ya. Yang pertama, saya mau bicara dari maut kepada hidup. Saudara, kalau saudara baca ayat itu, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, itu sesuatu yang sering saudara dengar, betul? Itu sudah hafal. Upah dosa adalah maut. Itu sudah dari sekolah minggu. Ada yang dari sekolah minggu atau dari yang orang pertama-tama baru kenal Tuhan. Ada yang baru hari ini datang ibadah, atau yang baru kenal Tuhan belum baptis. Ada? Oh, semua sudah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nats ini, firman ini terlalu sering dan gue udah tahu. Ya, gue udah tahu lah. Pasti ibu nanti ngomongnya upah dosa adalah maut. Kita ini sudah dilepaskan dari maut dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Mati, semua orang akan mati. Semua orang, termasuk orang yang kenal Tuhan, yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, yang sudah menghidupi dan hidup di dalam Kristus, pasti kita akan mati. Itu seringkali kalau kita memberitakan Injil kepada orang, kita tuh semua akan mati, tapi kita akan hidup. Tidak semudah itu dimengerti. Kalau kita memberitakan firman ini, upah dosa adalah maut dan kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, itu tidak semudah kita memberitakan kepada saudara yang adalah orang di dalam Tuhan, orang Kristen. Kalau kita di luar sana memberitakan itu, apaan sih? Kita semua sudah pasti mati lah, Bu. Ya, ibu juga bakal mati, iya. Tetapi setelah kehidupan dan kematian di dalam muka bumi ini, kita ada kehidupan yang akan datang loh, Bu. Bagaimana kita tahu kehidupan seperti apa itu? Kita tidak tahu. Belum ke sana. Tapi firman menyatakan ada kehidupan yang akan datang. Nah, maka dari itu, ketika orang yang belum mengenal Tuhan melihat gambar itu, seringkali bingung. Padahal kan kalau anak sekolah itu, ini loh anak-anak, kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu akan dihukuman maut, kamu akan masuk neraka. Tetapi salib Kristus menjadi jembatan. Tapi kalau orang dewasa bisa terima begitu saja, seringkali tidak bisa. Jembatan dari mana ke mana? Dari neraka ke surga. Jembatannya naik ke atas. Itu seringkali bisa dilecehkan seperti itu. Jadi jembatan apa? Kristus jadi apa? Seringkali kita bisa. Pernah menemui seperti itu? Atau belum pernah? Kalau belum pernah, bersyukurlah Anda. Karena tidak didebat orang yang kita beritain Injil bahwa Yesus adalah jalan menuju keselamatan. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kepadanya kita dapat diselamatkan. Gak ada. Kalau orang itu oleh kasih karunia Tuhan bisa menerima Kristus, puji Tuhan. Berarti dia bisa dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Seperti saudara dan saya saat ini. Betul? Halo Ibu, yakin Ibu? Kalau maut, kematian di muka bumi ini menghampiri, kematian menghampiri saudara dan saya, kita aman masuk surga? Amin. Ada satu jemaat, bukan jemaat saya, karena saya ada satu acara namanya Refleksi Menginspirasi, yang di YouTube, di Zoom begitu. Kemudian satu lagi yang mengatakan, Bu, dia mulai sakit di tulang belakangnya. Itu memang sakitnya luar biasa. Bu, ketika saya sakit, Ibu bilang tetaplah mengucap syukur karena Tuhan akan menguatkan kamu. Tapi saya takut. Takut apa? Takut mati. Kenapa? Ibu takut mati. Ibu
ibu sudah terima Tuhan Yesus? Iya. Waduh, kenapa takut? Siapa yang takut? Nggak takut? Dipanggil Tuhan nggak takut? Waduh, sekian tahun yang lalu COVID melanda, banyak tangisan, banyak kematian, banyak kesakitan. Memang sudah lewat, dan kita diluputkan dari kematian muka bumi ini. Amin. Kita bisa di sini, kalau enggak takut saya kalau Anda di sini ya. Kita bersyukur kita masih diberi kehidupan itu sampai hari ini. Tetapi kematian di muka bumi ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, ibu ini datang ngomonginnya soal kematian. Tapi itulah satu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap manusia yang hidup. Betul? Setiap manusia yang hidup harus berani menghadapi kematian. Karena mau tidak mau kamu akan berjalan ke situ. Tetapi bersyukurlah kita, oleh karena anugerah Allah, kita tidak mendapatkan maut kekal. Kita mendapatkan hukuman kekal itu. Kita mendapatkan kasih karunia yang membebaskan kita dari maut kekal itu kepada hidup yang kekal. Saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak orang beribadah. Saudara, saya saat ini juga sedang beribadah, bukan? Ya. Mereka mengejar dengan ibadah dapat masuk kepada surga itu. Bisakah? Bisa? Bu, jangan gini-gini loh. Nggak bisa loh Bu jawabnya. Dengan ibadah tidak bisa. Kita ini datang beribadah bukan untuk keselamatan itu. Karena ibadah buat kita bukan untuk mencari keselamatan. Ibadah itu adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini adalah bagian dari perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan. Perwujudan penerimaan kemerdekaan dari Kristus kepada kita. Maka kita datang beribadah. Tetapi sementara orang berduyun-duyun mengagung-agungkan ibadah untuk mencari surga. Kasihan bukan? Kalau kasihan, mari saudara dan saya ikut berbeban bagaimana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, dengan apa itu? Kirim doa. Bisa? Gak bisa. Mau kirim apa saja untuk orang masuk surga gak bisa. Tidak akan bisa. Jadi dipastikan ya, yang punya latar belakang, kalau ada yang kirim-kirim doa, tapi jangan langsung nanti orangnya dimarahin. Itu enggak betul, jangan ya. Dengan cara yang baik. Tak bisa. Orang kirim doa, kirim mobil, kirim macam-macam. Ada yang kirim mobil supaya bisa naik mobil di sana, papahnya dikirimin mobil ya. Tak bisa, saudara. Saya nggak perlu detail itu, saudara tahu lah ya. Bagaimana orang mengupayakan. Ayo doakan makmu ini ya. Doakan ibu bapakmu. Kirim doa supaya kita bisa masuk surga. Tak bisa. Orang ada yang bersedekah, berusaha untuk mengumpulkan uangnya, menyisihkan uangnya walaupun dia sampai susah hidupnya, tetap dikumpulkan karena dengan sedekah dia menabung untuk ke surga. Emangnya bisa? Dicicil kayak beli rumah? Gak bisa. Gak bisa itu. Saudara dan saya tahu, kalau saya dan saudara berdoa, itu wujud kita komunikasi, wujud kita mengucap syukur, wujud kita boleh berkata-kata kepada Allah yang di surga. Sedangkan sedekah, wujud kasih saya kepada sesama. Kalau berikutnya kebaikan, orang percuma kalau Anda tidak berbuat baik di muka bumi ini. Tapi apakah dengan berbuat baik sudah bisa sampai ke surga, mendapatkan hidup kekal itu? Gak bisa. Tidak bisa. Kita refresh kembali ya. Sudah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, sudah sekian tahun jadi anak Tuhan. Ingat, semua usaha manusia untuk kembali kepada Allah tidak bisa. Dosa sudah memutuskan hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan
Hanya dengan apa? Mari kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi kita diingatkan, dengan kerendahan hati ya Tuhan, dengan kerendahan hati ya Allah Yesusku, aku menyambut kemerdekaan dari hidup di dalam dosa dan mati kekal untuk kepada hidup yang kekal. Yang kedua, silakan. Ini dulu ya, ilustrasinya adalah kita hanya bisa kembali kepada Allah. Ini si Rebecca McLean ini adalah seorang sifon, seorang yang bekerja untuk realisasi pembangunan. Saya mau jalan-jalan aja. Oke, jadi seperti itu. Dia untuk pemetaan landscape ya, jadi seperti ya arsitek juga ya. Tetapi dia untuk pemetaan nilai-nilai budaya, dia seringkali mendapati itu loh, lukisan. Lukisan itu kalau lukisan itu diperbaiki, biasa ada yang dicungkil-cungkil, ada yang diamplas, ya, ada yang disiram zat-zat tertentu. Tetapi walaupun dia bukan pelukis, dia kemudian mengatakan seperti ini. Dan ini ilustrasi yang indah buat kita semua orang manusia, bahwa kita ini hanya bisa diperbaiki oleh Allah sendiri, bukan oleh perbuatan kita. Lukisan itu kalau mau balik bagus, jangan diurusin oleh orang lain, balikin ke penciptanya. Ya, kalau saudara mau kembali lagi kepada Sang Pencipta untuk jadi baik, ya kembali pada Sang Pencipta, bukan diberesin oleh orang yang mau hidup suci, orang-orang pintar yang bisa menolong saudara untuk sampai ke surga, atau perbuatan yang sampai ke surga. Ya, jadi kita harus kembali kepada kaidahnya. Kita ini manusia ciptaan Allah, balikin lagi ke Allah untuk diperbaiki di dalam kasih karunia Allah. Ya, oke, yang kedua, dari hamba dosa kita menjadi hamba kebenaran. Saudara sekalian, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu pelayan. Saudara, kalau orang yang hidupnya di dalam dosa, dia itu entertain dosa. Dia itu menyenangi, berbuat dosa itu menjadi kesukaannya dia. Ini saya pilihkan gambar lepas dari hamba dosa, tapi kok kayak setengah nggak niat gitu ya. Ya, saya sengaja pilih itu. Kenapa? Karena seringkali orang juga bilang begini, ngapain sih jadi orang Kristen? Orang Kristen juga sama orang yang nggak Kristen. Katanya orang Kristen baik, dia juga nggak berbuat baik. Ada orang yang bilang begitu ya, tapi memang ada loh. Jadi itu koreksi buat kita. Apa sih orang Kristen? Itu anak itu ngomong sama orang tuanya juga tidak lebih baik daripada anak orang lain. Waduh, kayak ditampar muka kita. Ya, nah itu sebetulnya walaupun dia sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia sudah menerima Kristus, tetapi dia menghambakan diri kepada dosa. Dia masih senang hidup di dalam dosa. Walaupun sebetulnya ikatan itu sudah dilepaskan, tetapi dia masih tidak rela gitu. Dia masih menjadi hamba dosa. Padahal dia sudah tidak diperhamba oleh dosa sebetulnya. Dia tidak boleh melayani dosa itu, tetapi dia sendiri memberi diri tetap menjadi hamba dosa. Ya. Kita ingat, kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, kita harus lepas dari dosa itu. Saudara, dosa apa yang kita lakukan? Saya pasti nggak tahu, tapi Tuhan tahu, dan diri saudara dan saya yang paling tahu. Satu hari, rektor saya dulu pernah dengan santai duduk di atas
meja, terus dia tanya, pagi ini siapa yang berani menyatakan belum berbuat dosa? Semua diam. Jujur, di dalam hati saya waktu itu gini, sombong banget. Tapi dalam perjalanan iman saya angkat jempol. Betul perkataan dia. Kita harus berani menyatakan, betul, sepanjang jam ini aku tidak jatuh dalam dosa. Berani koreksi diri, nyatakan demikian. Boleh ya, nanti mulai hari ini mau koreksi diri begitu. Seringkali orang berdoa, ampuni Tuhan, baik dosa yang saya lakukan dengan sengaja maupun tidak. Seakan-akan memberi diri itu, gak apa-apa lah, gue berdosa ya, tak diampuni ya Tuhan. Saya gak begitu. Jadi ketika saya di dalam usia bertambah dan juga pengenalan akan Tuhan bertambah, saya bilang, hebat itu rektor saya. Hari ini saudara, kita berani duduk berdiri, melihat diri sendiri, menyatakan Tuhan terima kasih. Sampai di jam ini, aku belum melakukan dosa. Tuhan pimpin lagi saya. Karena kenapa? Kita ini walaupun sudah dimerdekakan dari dosa, kita ini tetap bisa berbuat dosa. Saudara, saya tetap bisa berbuat dosa kan? Tetap bisa. Tapi jangan excuse, Tuhan ampuni ya, baik yang sengaja atau tidak. Tapi kita betul-betul memikirkan, yang mau saya lakukan ini berdosa atau enggak? Ngerti maksud saya? Jangan dengan mudahnya karena saya diampuni, saya seenaknya jatuh dalam dosa dan diampuni lagi, berbuat dosa lagi dan diampuni lagi. Tetapi saya mau lepaskan untuk saya diperhamba oleh dosa. Itu akan menjadikan saudara dan saya menjadi hamba kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kalau saudara dan saya betul-betul memikirkan itu dalam setiap perbuatan langkah hidup kita, wow, saya yakin saudara dan saya bisa seperti rektor saya berkata, Tuhan terima kasih, hari ini saya bebas berbuat dosa. Ada teman saya yang tanya, Pak Musa, kalau Tuhan aja bilang kita memikirkan, kita melihat wanita aja bisa berpikiran yang berdosa, jawabnya apa? Lah kamu mikirin nggak? Kamu kan tahu. Betul ya Pak? Iya. Ketika engkau melihat sesuatu dan engkau mengimplikasikan kepada dosa, ya itu pasti kamu ada dosa. Kalau kamu tidak melakukan dosa, ya bersih. Saya hari-hari baru menggumuli, apakah sungguh-sungguh di dalam setiap langkah itu kita perhitungkan ini dosa atau tidak? Ya anak-anak muda, kamu hidup di kampus, kamu hidup di kantor, yang antara dosa dan tidak itu seringkali dibuat abu-abu. Sekali aja di abu-abu. Tetapi enggak loh, kamu harus milih loh. Kamu ini hamba dosa atau hamba kebenaran? Kalau kamu di hamba dosa, dosa itu berarti tidak tepat sasaran. Sudah pasti salah, enggak benar. Enggak ada itu abu-abu. Saya berbohong ini demi kebaikan. Terjun nanti kamu kepada dosa, pasti. Saya melakukan ini dulu untuk sesuatu yang baik, enggak ada. Melakukan sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik. Tidak ada mengharapkan hasil yang baik dari sesuatu melakukan yang tidak baik. Ya, jelas ya. Jangan memikir sesuatu yang tidak baik untuk berdemi kebaikan atau melakukan kebaikan. Tidak akan pernah itu. Saya nyuri duit mama dulu, ambil duit mama dulu untuk melakukan kebaikan, untuk berbagi pada orang. Ya tidak baik lah. Itu bukan uangmu. Gak bisa. Ketika Anda jatuh sepertinya mahasiswa dan pelajar hanya masalah contek menyontek itu kan biasa, tapi enggak biasa. Apalagi soal skripsi yang ternyata ada jual belinya. Ya, soal di pekerjaan Bapak Ibu
di warung, di toko saudara, apakah dengan berbohong hati saudara tenang? Enggak loh Bu, enggak. Jangan dong, jangan, ini enggak ada untungnya. Pasti ada lah untungnya, jualan enggak untung ya enggak jualan namanya. Ya, janganlah Bu. Ini untungnya buat saya, buat hidup, buat muter uang toko. Itu lebih tengli, ya, lebih jawaban jujur. Jangan ditawar lagi. Saya nggak bisa nih, tokonya nggak hidup nanti. Kan saya butuh makan juga dari ini. Ngomong begitu, wah orang itu malah nggak jadi nawar. Oh ya sudah. Terima kasih puji Tuhan ya. Jadi tidak perlu melakukan satu kebohongan untuk sesuatu yang tidak harus berbohong. Tadi untuk kebohongan untuk kebaikan, sekarang bohong untuk sesuatu yang nggak perlu bohong. Itu bohong itu kecil loh sebetulnya. Sepertinya gampang lah, cuman segitu aja. Nggak ada sih dosa kecil, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa ya dosa, pokoknya nggak tepat sasaran, tidak benar, itu salah. Ya. Sekarang kita hamba, silakan nabung lagi. Ya. Hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu sudah dibebaskan dari hamba dosa. Kamu tidak boleh melayani lagi dosa, tetapi kamu melayani kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus sendiri. Dia adalah jalan menuju kebenaran, bukan jalan yang salah loh. That's not wrong way. Itu jalan yang benar. Kalau kamu mau hidup jalan di dalam kebenaran Tuhan, berarti kamu harus hidup di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan, sesuai dengan firman-Nya. Siapa yang menjalankan kebenaran? Kamu hamba-hamba kebenaran? Hamba kebenaran adalah hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan dan saya hanya hamba Tuhan. Semua. Siapa semua? Semua orang percaya kepada Tuhan. Semua orang percaya kepada Tuhan. Baik saudara kecil, anak-anak, sampai saudara lansia. Saudara adalah hamba kebenaran. Berarti saudara ini harus melakukan sesuatu apapun yang menuju pada kebenaran. Tidak boleh melakukan hal yang tidak benar. Termasuk ya ibu-ibu muda, termasuk ya oma-oma. Saya sekarang juga jadi oma. Belum bisa diajari cucu saya, masih kecil banget. Ngajarin yang betul sama anak-anak. Jangan jump to conclusion supaya anaknya tidak rewel, tapi ngajarin yang tidak benar. Udah. Kalau nangis terus, nanti Pak Polisi datang. Mana benar itu? Itu gak benar. Itu sederhana kan? Tapi seringkali dilakukan. Ayo, coba sekarang cari sendiri koreksi. Bu ketawa Bu, ayo cucunya diajarin yang benar ya. Shh, tutup teleponnya. Bilang mama tidak ada. Papa tidak ada. Jangan. Itu mengajar anak tidak benar. Padahal Anda mengatakan diri Anda dan saya adalah hamba kebenaran. Itu hal-hal kecil. Apalagi hal yang lebih besar di kantor. Yang di kantor? Ibu sekretaris, untung Bu tidak membukukan pajak. Kalau enggak hati nuraninya deg-degan, ya kan? Urusannya dengan pajak. Anda tergerak hati untuk jadi hamba kebenaran. Gimana Bu? Saya kan butuh makan. Saya kan butuh uang untuk hidup. Sudah ada seorang teman saya, dulunya dari bahasa Inggris, dari fakultas bahasa Inggris. Satu hari dia cari kerja tidak gampang ya. Akhirnya dia kerja di satu pengacara, lumayan terkenal ya, pengacara terkenal. Dia menerjemahkan kalau ada klien yang perlu bahasa Inggris, dia menerjemahkan. Kemudian ya tahu ya pengacara ya, tahu kan ya, acara terus gitu kan. Saking banyak acaranya, bisa jadi juga berbelit-belit gitu kan ya. Ketika satu hari dia ketemu saya bilang, kamu hati nuraninya aman,
kerja di pengacara seperti itu. Saya bilang, nggak aman sih Bu. Terus, ya saya sementaranya sampai kapan? Saya bilang, kamu harus berani mutusin loh. Saya harus cari kerja, saya harus pindah. Karena saya tahu kan, karena kamu tahu kamu tidak benar. Ya, hati nurani, roh di dalam saya terus bergejolak antara saya ini menjadi hamba dosa atau menjadi hamba benar. Oke, segera. Kamu sudah berdoa minta Tuhan kasih yang lain? Belum. Karena enak kan di situ duitnya banyak. Ketawa. Terus akhirnya dia berdoa. Segera dia langsung pindah, dapat pekerjaan baru. Jadi sebetulnya itu kita mikir dulu atau niatnya dulu? Niatnya dulu. Ketika Anda berniat untuk betul-betul menjadi hamba kebenaran, itu akan dijauhkan. Hati nurani Anda akan diusik oleh Roh Kudus. Dan bisa Roh Kudus terus akan menggoyang, akan berbicara kepada saudara. Kamu hamba kebenaran, tapi kamu melakukan yang tidak benar. Satu hari dia terpaksa lagi harus pulang ke kampung halaman karena mamanya sakit. Sampai di sana dia bingung. Dia akhirnya jualan bakmi, jualan bakso, dia minta masak juga gitu ya. Akhirnya kepayahan, dia diterima bekerja di satu sekolah cukup terkenal. Bahkan bukan cukup ya, terkenal beneran. Wah, hebat banget ya, kamu kok diterima di tempat-tempat yang terkenal? Saya bilang, iya nih Bu, berprestasi. Oke, terus sampai satu hari bilang, Bu, saya ingat perkataan Ibu, saya sudah keluar. Kenapa? Saya nggak ngeh, karena saya nggak terlalu tanya kerja di mana, tapi sekolah terkenal. Ternyata, ya, sekolah yang sepertinya menjalankan kebenaran, tetapi banyak melakukan ketidakbenaran. Jadi dia terusik lagi. Bapak Ibu, sekarang ini lagi kerja di mana? Bu, jangan ngomongin gitu Bu. Hidup lagi susah. Habis pandemi belum balik nih semuanya. Ya, sekarang saya dapat kerjaan aja sudah bersyukur. Tapi kalau pekerjaanmu mengusik imanmu, pekerjaanmu mendukakan Roh Kudus, kamu harus pikir. Kamu harus pikir, apa yang saya hasilkan ini betul-betul di dalam kebenaran. Ya Bapak Ibu ya. Firman ini sederhana, tapi nancep banget, mengusik kita terus nanti. Ya, berikutnya. Nah, saya mau saudara dan saya. Kenapa saya sebut diri saya? Karena saya ini bagian, ya, saya bagian dari kasih karunia Kristus ada dalam saya yang memerdekakan saya. Merdeka tapi tidak bebas. Jadi begini, kita ini, saudara dan saya sudah merdeka di dalam Tuhan, sudah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi kita tidak bebas sebebas-bebasnya, seenak-enaknya menggunakan kebebasan kita itu, sehingga kita tidak di dalam kebenaran. Seperti yang saya bilang tadi, ya, kita harus tetap terikat kepada kasih karunia. Ya, kita mengikatkan diri kita kepada kasih karunia Kristus yang sudah membebaskan kita. Kita sudah dibebaskan, tapi kita mengikatkan diri lagi, bukan kepada terikat dosa, tapi terikat pada kasih karunia Tuhan. Nah, itu makanan enak-enak. Saudara mengikatkan diri kepada kesehatan, atau saudara memerdekakan, mendewakan kemerdekaan, kebebasan untuk pilih makanan itu. Tadi teman saya tadi bisa toh, kalau tetap kerja yang enak, duitnya banyak, bisa enggak? Bisa. Gak ada musik-musik dia kok, kecuali tiduran dia sendiri. Roh Kudus yang berbicara. Kalau seseorang mengikatkan diri pada kesehatan, memikirkan kesehatannya, dia ada makanan itu, kalau dia tidak sakit tidak apa-apa. Dia ada kolesterol, ada asam urat, terus dia mau dagingnya banyak-banyak, itu berarti dia memberi diri
untuk kesehatannya menjadi buruk. Seperti halnya tadi, kalau saudara memberi diri kepada kehidupan yang ngambang, bener enggak, salah enggak, tapi tetap tidak benar, ya, kita menjerumuskan diri kita seperti makan yang membuat kolesterol kita naik. Ya, lanjut. Ya, yang ketiga, apa? Dibaca? Apa? Sebagai budak. Saya senang tuh, budak anak. Sebagai budak, saya diangkat jadi anak. Saudara, budak itu saya nggak pasang yang agak vulgar ya. Saya yang biasa-biasa aja. Itu yang di Mesir. Sebagai budak itu nggak punya hak hidup, nggak punya hak hidup. Saudara dan saya sebagai budak sebelum diambil menjadi anak Allah, saudara tidak punya hak hidup. Hak hidupnya itu cuma numpang hidup di muka bumi, tapi hak hidup di depan kekal tidak punya. Tetapi saudara dan saya bukan hanya seperti Musa yang dari harusnya jadi budak Mesir diangkat jadi anaknya Raja Mesir, bukan. Ya, lanjut. Tetapi saudara dan saya dari budak dosa diangkat menjadi anak Allah. Saudara, ya, saudara, untuk jadi pelayan, untuk jadi asisten rumah tangga aja sekarang banyak persyaratannya. Ya, kamu nggak bisa ini, nggak boleh ini. Untuk menjadi itu seperti bekerja di kantor pasti ada persyaratannya. Gak bisa sembarang orang masuk. Tapi saudara, persyaratannya apa? Kualifikasinya saudara itu apa? Dan saya dari budak yang tidak punya hak hidup menjadi anak Allah. Anaknya Allah loh. Kita ini bukan orang di pinggir jalan yang diambil pemerintah di rehabilitasi. Kita bukan anak panti asuhan yang bukan. Kita ini betul-betul diambil untuk jadi anak Allah, hidup bersama Allah. Gila bener. Bukan anaknya orang kaya loh. Bukan. Anaknya Allah. Kalau saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, saudara pasti begitu gampang saya jadi anak Allah. Tapi buat orang yang di luar sana menjadi anak Allah itu mengherankan. Kok bisa? Allah kok punya anak? Ya, kok bapak? Gak bisa. Tetapi saudara dan saya di sini sudah dimerdekakan. Saudara sudah tahu. Saudara tahu. Saudara menjadi anak yang dikasihi. Wow. Saudara dan saya menjadi anak yang bukan hanya dikasih baju baru, tetapi saudara diberi roh yang baru. Tadi Bapak Gembala menyatakan roh kita bukan hanya baju sebagai anak, bukan sekedar ilustrasi anak yang hilang itu datang pulang dikasih jubah yang baru, dikasih cincin. No, saudara, status dari budak yang tidak punya hak hidup itu menjadi anak Allah. Saudara pernah kepikir nggak, anak Allah, saudara bisa bermanja-manja kepada Bapa. Dan bahkan sebelum saudara ngomong, Bapakmu sudah tahu. Itu ya Pak, Bapak pasti tahu kan, dia nggak usah minta. Saya mau kuliah, Bapak sudah sediakan dari dulu, sudah siap menabung untuk anak bisa kuliah. Itu sudah pasti. Tapi Bapa kita, Allah kita itu adalah Allah yang begitu kaya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan kalau orang di luar sana susah, saudara gak usah susah. Kenapa? Saudara punya roh penghiburan. Roh Allah itu ada padamu dan ada padaku. Kekuatan itu tidak dimiliki oleh orang di luar Kristus. Tidak dimiliki. Jadi kita ini harus betul-betul kagum terhadap itu semua. Jangan sampai kita tidak bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena hidup yang susah. Jangan. Hidup ini sementara. Tetapi Allah yang kau miliki bukan Allah yang sementara. Allah yang kekal, yang dari awal
Alfa dan Omega. Sebelum kamu ada sampai kita tidak ada, dia tetap Allah kita. Betapa saudara bisa mengikatkan diri kepada dia. Silakan diteruskan. Saudara bisa mengikatkan diri bahwa, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang sudah tidak punya Bapa lagi. Tapi engkau bukan yatim piatu. Engkau direngkuh oleh Allah sendiri. Roh Allah itu menyatu dengan rohmu. Saudara, Allah yang memerdekakan kita, mendekatkan kita, bukan sebagai hamba, bukan sebagai orang berdosa, tetapi merengkuhnya di dalam pelukannya sebagai anak yang tidak berdaya. Ketidakberdayaanmu dan ketidakberdayaanku sebagai anak akan diberdayakan oleh Allah yang penuh kuasa. Amin. Ya, engkau bisa memuji Tuhan dengan dahsyat di sini, bukan karena kemampuanmu. Kita semua tadi bisa menyanyi, merasakan hal tidak terang, bukan karena kemampuan kita, karena roh Allah itu bekerja di dalammu dan di dalamku. Kita bisa menyembah Dia dengan dahsyat. Biar sungguh Allah yang dahsyat itu akan menolong saudara dan saya untuk melakukan firman-Nya hari lepas hari. Tidak berkesudahan di dalam kebenaran sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami percaya firman yang kami dengar, kami baca, kami gumulkan, kami mau lakukan, karena Allah menolong kami untuk bisa melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Kehidupan yang penuh dengan dosa harus kita tinggalkan. Dosa harus keluar dari kehidupan kita. Jadilah manusia nama Tuhan. Sebab kehidupan ini sangat berarti di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang bercacat celah di hadapan Tuhan. Haleluya. Nyatakan kepada Tuhan keinginanmu untuk lepas dari dosa apapun. Miliki niat, kemauan untuk menjauhkan diri dari segala kebohongan. Haleluya. Kiranya lama sudah lama.
bersihkan kehidupan kami Tuhan. Beri kepada kami roh yang bekerja untuk membersihkan kehidupan kami. Sehingga kami tidak bercacat celah di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersih di hadapan-Mu. Kami dilayakkan hadapan Allah. Kami merindukan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami merindukan pelayan kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu. Kami merindukan pelukan-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Allah. Kami rindu semakin dekat kepada-Mu. Kami rindu semakin dekat kepada-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sungguh Engkau datang melawat kami. Dan kami merasakan realita Tuhan. Hadirat-Mu menguasai kami Tuhan. Sungguh firman yang hidup bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu senantiasa ya Tuhan. Realita Tuhan terjadi di tempat ini. Ya Yesus. Sehingga kami benar-benar terus mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Dan kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Olivia Herman, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami mohon kasih karunia Allah terus tercurah baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kehidupannya, memberkati kehidupan rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati usaha yang sedang dikerjakannya. Biar di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami jemaat di tempat ini. Kami yang percaya Roh Allah akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Ketika kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, Roh Allah akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Ketika kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kami percaya pada saat kami melakukan firman Tuhan, Allah akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Kami berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan, bahwa kami kuat, menjadi kuat hanya di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebagian jemaat Tuhan di tempat ini, kami berdoa, biarlah mereka terus meyakini bahwa pemulihan dalam kehidupan mereka bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Yakinkan mereka kebenaran firman Tuhan yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka akan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena kasih karunia Tuhan, dan kami ada pada siang hari ini juga karena kasih karunia Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melalui waktu demi waktu tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kegelisahan, sebab Allah menjadi pemimpin dalam perjalanan seluruh kehidupan kami. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terima damai sejahtera bukan berkat Allah. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan yang dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.